apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tentunya jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rena Arum bisa berjumpa dengan Anda tentunya dalam program podcast Rajutan Sibakul, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dan tentunya nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Seperti kita ketahui bahwa DIY ini merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia. Dan tentunya ini menjadikan pariwisata di DIY ini sebagai penggerak perekonomian DIY selain pendidikan, di mana salah satu destinasi wisata yaitu Malioboro ini benar-benar sangat berpotensi untuk mengembangkan UMKM yang ada di Yogyakarta. Dan pastinya dibutuhkan strategi khusus bagaimana caranya untuk mengembangkan UMKM yang ada di DIY. Dan beberapa hal yang direncanakan antara lain menjadikan gedung yang dibangun di atas lahan X Indra sebagai sentra PKL dan juga gedung X Hotel Mutiara 1 menjadi sentra UMKM. Tentunya nanti akan menjadi perbincangan yang sangat menarik ya. Kira-kira sudah sejauh mana kelanjutannya dan apakah strategi tersebut bisa dibilang sebagai solusi? Dan untuk tema kita kali ini adalah tentang fasilitasi infrastruktur untuk layanan bisnis UMKM. Dan sebelum saya ngobrol dengan para narasumber, saya akan menyapa terlebih dahulu untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Arief Setiadi SIP selaku Ketua Komisi C DPRD DIY. Apa kabar Bapak Arief? Baik, sehat. Sehat, bahagia pastinya. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menyapa Pak Kusno. Beliau ada Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Bahagia selalu. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menyapa Ibu Sri Nuryatsiwi selaku Kepala Diskop UKM DIY. Apa kabar Ibu? Baik, sehat dan bahagia tentunya. Dan bahagia, semangat ya kita kali penuh ini. Dengan ya. cinta ya, karena cinta untuk produk buatan. Benar sekali udah disajikan loh ya, dipajang di depan ini. Baik, dan untuk tema kita kali ini adalah tentang fasilitasi infrastruktur untuk layanan bisnis UMKM. Dan tentunya ini pasti akan menjadi obrolan yang sangat menarik ya Ibu, Bapak. Saya ingin ngobrol dulu kepada Bapak Arief. Bapak tadi sudah saya sampaikan bahwa tentunya Jogja ini kan punya banyak sekali destinasi wisata ya, yang dimana ini sangat mendukung untuk pengembangan UMKM yang ada di Jogja. Nah, sejauh mana nih Pak upaya Bapak selaku anggota Dewan untuk mendorong pengembangan perekonomian DIY melalui fasilitasi infrastruktur? Monggo Pak. Ya. Jadi salah satu tugas fungsi DPRD dalam hal ini pembentukan peraturan daerah ya. Dan DPRD DIY bersama dengan Pemda DIY sudah membentuk peraturan daerah tentang pemberdayaan dan pelindungan ekonomi kreatif, koperasi, dan UMKM. Nomor 9 tahun 2017 ya Bu Simi. Nah, memang amanah pemberdayaan di situ salah satu komponen yang kita atur itu pemberdayaan. Iya. Nah, dalam pemberdayaan itu ada fasilitasi banyak yang harus dilakukan oleh Pemda DIY terhadap keberadaan ekonomi kreatif maupun usaha kecil. Salah satunya fasilitasi sarana prasarana. Dan sesuai dengan tema kita ini di sumbu filosofi ya. Di pusat kota lah, inti kota Jogja, Keraton Malioboro. Perlu kiranya untuk penataan ini betul-betul kita perhatikan fasilitasi sarana prasarana dan sebagaimana disampaikan Mbak Rena tadi itu ada perencanaan di Hotel Mutiara dan yang lainnya. Iya, di X Indra ya Pak ya. X Indra. Saya kira ini sangat bertalian nanti dengan urusan wisata. Kita tahu setelah PPKM ini agak mereda level 1 kemudian agak dibuka, betapa hebatnya Malioboro menjadi lautan. Sabtu Minggu udah mulai macet lagi ya. Betul-betul sesuatu yang menggembirakan, tetapi tugas kita bersama untuk mengantisipasi pengaturan, penataan agar agar pariwisata khususnya Malioboro ini benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Merata UMKM-nya mendapat cipratan dari wisata. Iya.
kemudian parkir juga, dan lain-lain sebagainya. Ini memang PR kita bersama. Benar sekali, dan tentunya untuk saat ini kan sudah bisa kita lihat ya Pak ya Bu ya, Sabtu Minggu sudah mulai ramai Jogja, sudah mulai berdatangan wisatawan dari luar kota. Nah tentunya ini sedikit demi sedikit pastinya juga akan mengembalikan untuk perekonomian yang ada di DIY ya. Nah Pak Arief, adakah kebijakan khusus untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di DIY Pak? Iya, saya kira kalau yang bisa kami sampaikan selaku anggota DPR ya, dari sisi peraturan perundangan yang di dalamnya tentu nanti dijabarkan lebih lanjut oleh dinas terkait menjadi program kegiatan. Salah satu yang tema yang saya kira sesuai dengan apa yang kita bicarakan ini adanya Perda S nomor 3 tahun 2017 tentang tata ruang tanah kasultanan dan kadipaten. Salah satunya adalah penetapan satuan ruang strategis, di mana salah satu satuan ruang strategis tanah kasultanan bukan Keprabon itu adalah Tugupal, Malioboro sampai Keraton yang bahkan sampai Agung Krapya yang terkenal dengan sumbu filosofi itu. Nah ini sudah diatur Mbak, nanti pola struktur ruangnya seperti apa, pola ruangnya seperti apa. Nah ini saya kira memberikan satu peluang dan kesempatan bagi kita bersama, khususnya bagi pemuda DIY untuk menata kawasan ini agar dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dan percepatan ekonomi walaupun di luar pandemi. Iya, benar sekali. Dan kalau boleh mundur sedikit nih Pak, sebenarnya kebijakan khusus nih apa sih Pak yang dimaksud dengan kebijakan khusus, dan kenapa harus ada kebijakan khusus? Ya kalau DPR kan pada sisi perda ya, nanti Pergub sudah kewenangan gubernur, kemudian pada program kebijakan sudah Bu Siwi nanti rencana strategisnya. Misalnya tentang kami apresiasi betul terkait dengan infrastruktur atau penyediaan infrastruktur yang Bu Siwi ini menemukan sibakul itu, rajutan sibakul. Jadi ada satu sistem pembinaan usaha kecil maupun koperasi melalui aplikasi teknologi informasi, dan ini memang betul-betul sudah banyak bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, memang kalau kebijakan khusus, strategi khusus ya Bu Siwi lah, ini ya begitu. Nanti kalau infrastrukturnya ya nanti Pak Kusno. Kami kebijakan dasarnya, kemudian sebagai fungsi DPR tentu kami ada kemitraan dengan Bu Siwi, Pak Kusno, kemudian juga ada pengawasan. Ya pernah menanyakan kami itu pembelian Hotel Mutiara itu apa, seperti apa, urgensinya apa, kan begitu ya. Ya, tetapi kami sudah mendapat jawaban untuk sementara bahwa ada untuk penanda kebudayaan ya Pak, wisata, pariwisata, yang satunya untuk UMKM. Dan nanti infrastrukturnya disempurnakan oleh Pak Kusno, PU. Nanti peruntukannya Bu Siwi begitu. Baiklah. Kita tunggu, mudah-mudahan mujarab betul begitu. Amin. Untuk membantu UMKM yang ada di Jogja ini. Dan saya ingin bertanya ke Pak Kusno nih Pak. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Arief bahwa tentunya dukungan dari Dewan sangat luar biasa sekali ya untuk mendorong pengembangan perekonomian di DIY. Salah satunya adalah tentang fasilitasi untuk sarana dan juga prasarana. Nah, pastinya juga diperlukan sinergi dan juga kolaborasi nih ya Pak ya. Salah satunya adalah dukungan dari Dinas PUP ESDM. Ini dalam peningkatan perekonomian DIY ini bagaimana nih Pak? Terima kasih Mbak Ena ya. Tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Pak Arief selaku anggota Dewan dan kebetulan Ketua Komisi C. Ini mitra kami di PUP ESDM ini Mbak Rena. Kalau terkait dengan bagaimana untuk dukungan Dinas PUP ESDM DIY terkait dengan peningkatan ekonomi di daerah Istimewa Jakarta, tentunya ini adalah cakupannya adalah luas di daerah Istimewa Jakarta. Nah, kalau kita sesuai dengan
RPJMD itu terkait dengan infrastruktur, bahwa bagaimana untuk infrastruktur itu berperan kemudian menghilangkan atau mengecilkan kesenjangan antar daerah. Dalam hal ini ada 5 daerah di daerah istimewa Jakarta, 4 kabupaten 1 kota, yang mana kalau kita melihat antar daerah ini kan masih menjadi atau ada ketimpangan ya dari sisi daerah yang di utara dan daerah yang di selatan. Kalau kita melihatnya demikian. Nah, kemudian dari RPJMD tentunya ada sasaran OPD dalam hal ini di Dinas PUPSDM, yaitu terkait dengan infrastruktur, sarana jalan, kemudian ada PSU atau prasarana-sarana utilitas umum. Nah, ini yang bagaimana nanti ini bisa menyentuh untuk bisa meningkatkan perekonomian di daerah istimewa Jakarta. Karena kalau infrastruktur itu kan menjadi garda depan di perkembangan suatu daerah. Setelah dibuka jalan, ada infrastruktur, nah disitulah akan bermunculan pertumbuhan perekonomian. Mungkin nanti UMKM akan bermunculan di situ. Bisa kami contohkan mungkin konkretnya ini Mbak Rena terkait dengan ini. Katakanlah kita membangun JJLS ini, Jalan Jalur Lintas Selatan yang ada di Gunung Kidul. Nah, kan kita bangun infrastrukturnya dari pemerintah, kemudian di situ akan tumbuh rest area yang mana kemudian di rest area ini ya tentunya ada UMKM ya nanti menjadi binaan Bu Siti di Dinas Koperasi dan UMKM. Misal contoh di daerah mana ya, Saptosari itu yang Pak Lurahnya Pak Suhud itu juga mereka membangun dari dana APBDes-nya itu juga membangun rest area yang di sana. Nah, itu kemudian tumbuh perekonomian. Nah, kami tentunya di PUPSDM ya terkait dengan ketugasan kami yang pokok adalah terkait dengan bagaimana ini infrastruktur ini kemudian bisa statusnya juga bagus, mantap. Kemudian PSU juga demikian. Artinya kalau jalannya tidak mantap, tidak baik, itu juga orang akan berkunjung ke Jogja juga akan aras-arasan kan demikian. Tapi kalau kita melihat Jogja, bisa dibandingkan mungkin Mbak Rena, kalau orang itu sudah melihat atau masuk ke jalan yang bagus, yang halus, oh ini sudah Jogja. Iya, benar. Nah, ini kami bagaimana menjaga untuk itu, kemudian ya tadi untuk pertumbuhan ekonomi, orang-orang masuk, pariwisata berkembang. Nah, UMKM pun juga otomatis nanti ikut berkembang. Nanti yang akan dibina oleh Bu Siwi tentunya. Mungkin gitu, Pak. Apakah itu mungkin menjadi salah satu strategi tersendiri nih Pak untuk mengembangkan UMKM? Dengan adanya proyek untuk di jalan jalur lintas selatan yang di mana ada beberapa rest area tersebut. Iya betul, artinya bahwa kita ini tadi contohnya di JJLS. Kemudian kalau kita melihat di Tawangalang dari Prambanan, Gayam-Harjo, Tawangalang, ini juga demikian bagaimana nanti untuk perekonomian ini tidak hanya berkembang di sisi utara, namun juga berkembang di sisi selatan dengan kita membangun jalur dari Prambanan Tawangalang, yang mana ini juga sudah terap sebenarnya dengan visi misi Pak Gubernur, yang mana untuk menjadikan selatan ini menjadi halaman muka daerah istimewa Jakarta. Nah, kemudian kita ya tadi kemudian bagaimana konektivitas antara utara dan selatan ini bisa juga berjalan dengan baik. Nah, ini yang kemudian tadi juga setelah adanya jalur ini tentunya akan tumbuh tadi pertumbuhan-pertumbuhan di rest area di ini yang ini menjadi harapan kami tentunya. Dan ini mesti butuh kolaborasi terkait dengan teman-teman di OPD-OPD yang lain juga, entah pariwisata, UMKM ataupun OPD yang lain. Tapi pernah menemukan kendala nggak sih Pak dalam menjalankan strategi tersebut gitu? Ada kendalanya nggak Pak? Kalau dari sisi kami ini tidak ada kendala hanya medan saja kalau untuk bangun jalan aja hanya medan yang sulit gitu Tapi kalau dari sisi masyarakat penerimaannya bagus lain halnya kalau infrastruktur di luar jalan itu penerimaannya akan beda. Tapi kalau di jalan ini itu penerimaan masyarakat akan bagus. Mereka mengharapkan sekali sudah orang yang
tanahnya lahannya kena jalan itu mereka ganti untung. Nah setelah itu kemudian berkembang nilainya juga tinggi. Nah ini diharapkan. Artinya dari kendala sisi masyarakat, sosial masyarakat, kami kebetulan tidak begitu mengalami kendala. Hanya kendalanya karena medannya kalau di Gunung Kidul ya naik turun, dan ini harus kita terabas biar tidak naik turun. Artinya kan harus ada infrastruktur yang begitu luar biasa. Dan itu pastinya dibutuhkan solusi ya Pak ya. Kira-kira solusinya apa nih Pak untuk kendala-kendala yang memang sedang dihadapi? Salah satunya dalam Medan itu tadi yang jalannya mungkin aksesnya susah ya Pak ya. Kalau terkait dengan Medan tentunya kita hanya butuh perencanaan yang matang saja Mbak Rena. Artinya bahwa sebelum kita masuk ke infrastruktur dengan pembangunan jalan, tentunya ya kita harus mantapkan dari sisi perencanaan. Kemudian kita tracing, artinya ada yang ke lapangan harus jalan naik turun itu seperti apa. Nah itu yang perlu untuk kita lakukan dari kendala itu. Setelah itu ya sebenarnya nggak masalah, selama ada anggarannya itu nggak masalah. Iya, benar sekali Bapak. Baik, dan tentunya ternyata banyak sekali ya sinergi dan juga kolaborasi bagaimana caranya kita akan mengembangkan untuk UMKM selain dari Bapak Kus, Bapak Dewan juga, dan tentunya Ibu Siwi nih. Saya ingin beralih ke Ibu Siwi. Ibu, apa sih Bu strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan juga UKM DIY dalam meningkatkan layanan bisnis UMKM, Bu? Ya. Sejalan tadi yang sudah disampaikan Pak Arief, Pak Kusno, pasti di dalam melakukan peningkatan ya, ini lebih ke pendampingan atau mengawal terhadap UMKM ini. Kita juga pertama yang kita tentukan pasti kita akan melihat sebetulnya UMKM ini akan kita bawa kemana. Kita bawa kemana itu dilihat dari sisi sebetulnya nantinya produk UMKM ini untuk siapa gitu. Untuk siapa itu, pasarnya siapa, apakah wisatawan atau lokal atau internasional atau nasional, pasti seperti itu. Kalau kita nanti ini sudah ketemu, pasti kita juga akan butuh apa? Pasti butuh sebuah sarana prasarana dalam bentuk infrastruktur kan, gitu. Infrastruktur yang pastinya ini menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan, karena satu, di saat kita akan meningkatkan kapasitas atau membawa UMKM ini kan pasti masuk dari sisi SDM, dari sisi UMKM-nya sendiri. Mereka harus meningkat terhadap kapasitas dari sisi skill-nya, bisnis manajemen bisnisnya mereka juga akan kita motivasikan terus. Karena ini yang paling sulit, mengubah mindset ini kan menjadi yang utama, mengubah mindset. PR banget tadi kan karena Pak Kusno sudah bukan banyak JJLS, nanti mungkin jalan tol gitu kan. Ini kan banyak yang pastinya akan banyak peluang yang bisa diakses di situ. Jangan sampai masyarakat kita atau produk-produk UMKM kita itu hanya terpendam. Kita hanya melihat saja, yang artinya kita tidak bisa mengaktualisasikan terhadap apa yang menjadi karya kita gitu. Nah, maka kita pun menyiapkan dari sisi SDM-nya, sisi produknya, dalam arti kan legalitas mereka kita bawa. Kalau yang mau naik kelas pasti kan ini kan Pak Kusno pasti nggak free dong saat menyiapkan infrastrukturnya gitu. Kita petakan sebetulnya legalitas mereka seperti apa, legalitas dari sisi UMKM-nya, produknya, kualitasnya seperti apa, kontinuitasnya. Karena jangan sampai saat wisatawan itu hadir dan produknya ini kecewa, kita akan membangkitkan lagi, lebih ke mengungkit lagi atau memberi kepercayaan kepada market itu kan, membangkitkan kepercayaan market ini kan tidak mudah. Maka kita harapkan mereka juga menyajikan sebuah produk yang istimewa, legalitasnya juga sudah oke, kualitasnya, bahkan dari sisi packagingnya seperti ini menjadi hal yang memang kita utamakan di arah sana. Maka memang tidak bisa langsung instan, pasti ini kita juga bertahap. Kalau Pak Kusno sudah buka tadi di Jalan JJLS, kita petakan di sana ini nanti yang akan melewati kan ini dari jalur mana, kira-kira siapa sih yang akan di rest area ini, bisnis proses. Jangan sampai pasti Pak Kusno juga saat mengakomodir, Pak Arief juga saat meng-ACC, karena saya dengan Pak Kusno ini punya konsep kalau nggak di ACC Pak Arief nggak mungkin bisa kan Pak gitu. Nah, itu kan pastinya kita harus ada, kalau saya kasih ini
ini nanti dampaknya seperti apa. Tidak hanya sisi prosesnya, outputnya, pasti juga dilihat multiplier efeknya kan gitu. Siapa yang akan nempati? Kalau nempati, siapa yang akan mengelola? Kan seperti itu. Benar. Isinya apa? Maka kita harus tahu isinya dulu. Dari sisi kualitas, dari sisi kuantitas, pasti Pak Kusno akan menempatkan luasan sama mungkin bentuknya ya, karena kita ini kan Jogja istimewa, pasti juga harus menunjukkan keistimewaan kita dong. Iya, gitu. Menunjukkan ciri khas Jogjanya ya Bu ya. Nah, kita akan bawa kemana ini? Memang kayaknya sering bicara produknya dulu atau pasarnya dulu kan, ini kan menjadi kadang masih sering, tapi kita sekarang market oriented dong. Market ini sekarang apa? Jangan sampai kita mau mendampingi, mengajak mereka untuk berkreasi tapi nggak ada pasar. Ini juga PR-nya pemerintah gitu. Benar sekali. Nah, kalau berbicara tentang pemasaran terlebih untuk produk UMKM nih ya Bu ya, sebenarnya ada nggak sih Bu kegiatan yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan juga UKM DIY dalam upaya perluasan akses untuk pemasaran? Ya, kita membangun sebuah sistem tadi di Pak Arief. Kita ini kan dalam melakukan pembinaan kan dari hulu sampai hilir. Siapa yang membina? Kami juga punya pusat layanan usaha terpadu ya, punya PLUT gitu, punya PLUT yang teman-teman konsultan mendampingi. Itu juga kita juga masih kolaborasi dengan beberapa pihak karena nggak mungkin UKM kita yang cukup banyak, SDM terbatas, pasti kita juga membangun jejaring ini. Nah, kami bangun sebuah sistem namanya Sibagul. Itu kan sistem pembinaan koperasi dan pelaku usaha yang di dalam sistem itu kita akan bisa mengetahui sebetulnya profil mereka itu seperti apa, kesulitan apa kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, mereka akan terklasterkan masuk di kelas-kelas dan kita sandingkan dengan kurikulum. Agar apa? Agar program, kegiatan dan tata kelola ini bisa tepat gitu. Jadi tidak hanya sudah kita pelatihan aja tapi nggak tepat pelatihannya. Gitu kan, nggak sesuai dengan permasalahan mereka. Maka sebetulnya di Sibagul itu bisa mendata sebetulnya si ibu ini basicnya ini seperti apa, usahanya apa, di mana, sebetulnya kekuatannya ada di mana, kelemahannya ada di mana. Nah, permasalahan itulah yang kita intervensi dengan sebuah program gitu. Itulah pemerintah hadirnya kan di situ. Iya. Jadi setidaknya kita bisa tahu ya, mungkin dari si ibu ini punya permasalahan seperti ini, kelebihannya ini, di mana kelebihan bisa kita langsung push lagi seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau untuk tentang fasilitas infrastruktur nih ya Bu ya, apakah baru kali ini dilakukan atau memang sudah dari dulu Bu? Menurut kami sudah dari dulu sih, cuman kan kita mesti berkembang terus ya. Kan dengan ada dinamika ini berkembang terus. Contoh fasilitas yang kelihatan sekali dengan adanya bandara internasional di YIA. Ini kan juga fasilitas infrastruktur yang dilakukan oleh Pemda DIY ya. Di sana kita tidak hanya sekedar melihat saja, tapi Pemda DIY bekerja sama dengan Angkasa Pura, MOU Pak Gubernur dengan AP, dan kami juga PKS dengan Angkasa Pura Retail. Tentunya kerjasama itu pasti ada konsekuensi anggaran kan di sana, karena ini semua pasti bicara juga ada konsekuensi anggaran. Kita buka 1.500 meter square dan itu diperuntukkan untuk UMKM yang ada di DIY. Pasti di situ yang akan masuk di situ ada syaratnya nggak? Pasti ada dong. Nah, itulah sebetulnya ada edukasi di saat mereka itu mau naik kelas, produknya dipromosikan, ditampilkan di sebuah tempat window kita, mereka harus legalitasnya, kemasannya gitu. Nah, ini kan bentuk penghargaan, reward and punish itu kan ada di sana. Benar sekali. Berarti memang harus ada syarat-syaratnya ya Bu ya. Tidak asal produk UMKM ditaruh di sana. Ini kalau ini bicara di sana, tapi Pak Kusno juga sudah bangun di beberapa tempat. Sebetulnya UMKM itu kan bicara UMKM tidak hanya food, craft, fashion kan gitu. Tapi kan ada yang mikro, kecil, menengah, yang ini kan juga ada di pinggiran-pinggiran itu yang sudah kita tata juga kan di tempat-tempat area terminal itu kan juga punyanya UMKM ya. Itu UMKM yang bergerak di kuliner, mungkin ada handicraft. Nah, ini kan juga menjadi sentuhan-sentuhan dari kita juga. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya kita ya Bu, Pak, karena kita akan saksikan terlebih dahulu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Rajutan Sibagul. Aku pengen nastar premi. Kok ribut tenan. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah bunda. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Nanti bro. Ulon wud. Paket Sibagul. Mama ini nastar premium buat kamu.
lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, si Bakul. Si Bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu adoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si Bakul Jogja Gratis ongkir. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nitik jebak sisik lengkap. Tentunya masih di podcast Rajutan Si Bakul dan tentunya untuk tema kita kali ini masih tentang fasilitasi infrastruktur untuk layanan bisnis UMKM dan tentunya masih bersama dengan narasumber ada Bapak Arief, Bapak Kusno dan juga ada Ibu Siwi. Dan tadi saya sudah ngobrol banyak hal ya di sesi pertama dan tentunya sangat menarik lagi. Untuk saat ini saya pengen ngobrol terlebih dahulu dengan Ibu Siwi. Ibu, ini bagaimana nih Bu kolaborasi yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan juga UMKM untuk pengembangan UMKM misalnya dengan Dinas PU sekarang ini nih Bu? Ya, seperti tadi kan Pak Kusno menyampaikan ada CCRS, pasti kita juga bicara ada beberapa fasilitas yang memang itu sudah kita siapkan untuk penataan, mungkin kan gitu. Penataan itu dalam arti bukan mengusir, bukan enggak, tapi bentuk afirmasi Pemda terhadap para pelaku dari informal kita jadikan formal. Nah, kita ada wadah, contoh di ex bioskop Indra ini yang viral kan seperti itu, ex bioskop Indra ini kan juga bagian yang sebetulnya ini juga diperuntukkan untuk afirmasi Pemda lebih mensejahterakan kan seperti itu. Yang selama ini ada beberapa pelaku yang mungkin belum formal, jadi ya nanti kita formalkan. Yang ini akan kita tata. Pasti ini kan bentuknya tidak hanya sekedar ditata udah dipindah gitu aja, tapi di situ penghidupan itu menjadi PR kita bersama. Pastinya kan gitu. Jadi Pak Kusno sudah bangun, tapi bangun ini pasti dulu untuk apa sih ini? Ini kan untuk dalam rangka bagaimana mensejahterakan para pelaku UMKM, dalamnya ada PKL, ada macam yang ini juga kita berproses, kita diskusikan gitu, bagaimana penempatannya, bagaimana flow-nya, bagaimana nanti bisnis proses yang ada di sana. Karena kan sekarang kalau bicara terhadap bisnis itu kan belum tentu ketemu, tapi kita arahkan sekarang itu kan transformasi IT. Yang sekarang ini mungkin jualan lebih mungkin punya dagangan di situ, mungkin pasarnya itu bisa kemana-mana. Nah ini kan juga menjadi fasilitas. Kalau ini kita satukan, kita settle dalam satu sentra, ini akan mudah rentang kendali saat kita mendiskusikan dan kita pastinya mobilisasi. Ini PR ini tidak hanya kami dengan Pak Kusno, pasti nanti Pak Arief juga akan bicara bagaimana transportasinya. Kalau kita bicara bagaimana pariwisatanya, bagaimana budayanya. Jadi di dalam rangka penataan sistem ruang dan menurut kami juga bagaimana kita kalau bicara pariwisata itu amenity itu kan penting saat mereka itu nyaman, tidak banyak tapi kayaknya banyak jadi kayaknya kok nggak nyaman, ini lama-lama juga kita kan akan ditinggalkan juga. Gitu. Benar sekali. Karena apalagi di masa pandemi seperti ini ya Bu, kalau udah terlalu banyak itu orang udah tidak nyaman seperti itu. Tapi justru dengan perkembangan teknologi nih malah setidaknya membantu ya Pak ya, dengan mungkin nanti akan ada beberapa rest area yang di situ akan lebih membantu teman-teman untuk yang UMKM bisa menjual produknya, bisa memperkenalkan beberapa produk yang ini loh khas Yogyakarta. Mulai dari sosial media aja itu akan melihat aja langsung, oh itu di daerah ini nih di jalur selatan. Ada rest area yang menjajakan banyak sekali. Sekarang kan Mbak Rena cuma lihat, di dalam Instagram, ini menarik ya. Datang ke sana. Nah, ini kan, ini kita nggak bisa lepas dari media juga. Maka kita juga pentahelik dengan media juga. Karena media ini kan juga value planner ya. Di saat teman-teman ini. Tapi saat produk kita, lokasi kita itu dipublikasi oleh masyarakat, teman-teman itu di saat kita menghadirkan sesuatu yang menarik bagi mereka. Kalau nggak menarik, itu juga akan cepat mudah diupload gitu. Jadi kan ini kan ada plus minusnya juga ya. Maka ini tantangan menurut saya. Benar sekali. Karena tantangannya adalah bagaimana kita juga harus menyesuaikan dengan mungkin boleh dibilang selera masyarakat sekarang seperti apa gitu ya Pak ya. Dimana memang sudah berubah untuk gaya hidupnya dan segala macam ya perilakunya. Oke, saya ingin ke Pak Kus terlebih dahulu. Pak,
apa nih Pak kebijakan dari Dinas PUP ESDM nih untuk mengembangkan perekonomian melalui fasilitasi infrastruktur, Pak? Kalau terkait dengan kebijakan, Mbak Rena, ini untuk Dinas PUP ESDM tentunya ini yang berkaitan dengan urusan di kami, infrastruktur, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana untuk menjaga kondisi infrastruktur yang sudah ada. Kemudian bagaimana untuk membangun infrastruktur baru. Kemudian tadi yang ketiga adalah bagaimana untuk ini prasarana-sarana utilitas umum ini juga menjadi hal prioritas buat kami yang ada di PUP ESDM. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Siwi juga Pak Arief terkait dengan Indra ya, yang ex Indra. Yang bagaimana ex Indra ini semula memang bagaimana untuk menata dari pelaku-pelaku UMKM yang informal menjadi formal tadi, namun tentunya ini bagaimana nanti untuk UMKM ini bisa lebih sejahtera gitu ya. Nah, ini kami di sana di PUP ESDM ya mensupport untuk itu yang sudah kami laksanakan di daerah Malioboro atau Sumbu Filosofi tadi yang disebutkan Pak Arief tadi bahwa Sumbu Filosofi menjadi bagian satuan ruang strategis yang ini kemudian bagaimana untuk Malioboro ini menjadikan nanti pedestrian, kemudian untuk UMKM atau untuk PKL yang ada di sana ditata, dan kemudian anulah ke Indra. Indra kami bangun di Dinas PUP ESDM melalui dana keistimewaan itu tahun 2018-2019 yang kemudian berproses sampai saat ini, yang nanti juga akan bagaimana nanti untuk sebagian PKL yang ada di Malioboro itu nanti bisa dipindahkan ke ex Indra ini. Ada 4 segmen ya, A, B, C, D sudah ditentukan. Ini untuk yang untuk produknya yang kering-kering, kemudian yang basah, dan kemudian juga untuk perkantoran dan sebagainya itu sudah ditentukan di ex Indra ini. Nah, tentunya kami tidak hanya membangun di ex Indra, namun bagaimana juga untuk karena tadi harus bagaimana pola ruang, struktur ruang. Nah, kemudian struktur ruangnya bagaimana. Nah, ini kami juga ada membangun terkait dengan tempat parkir di Abu Bakar Ali. Di parkir, kalau tadi Bu Si menyatakan di terminal-terminal, nah mungkin di tempat parkir itu juga bertumbuh UMKM di sana, di Abu Bakar Ali. Kemudian juga kita bangun di Ngabean, ya kemudian ada ex Indra itu sendiri dan sebagainya. Nah, bagaimana ini nanti juga bisa membantu ataupun menyelaraskan dengan apa yang menjadi tujuan dari teman-teman di UMKM tadi, di Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan dari pelaku UMKM itu sendiri. Iya, karena tentunya itu spot yang sangat strategis ya kalau untuk di parkiran Abu Bakar Ali dan juga di Ngabean ya Pak ya, karena tentunya wisatawan dari luar kota pun tujuannya pasti awalnya di situ, ya kan, ketika turun kendaraan langsung disajikan dengan beberapa produk dari UMKM ya Pak ya. Betul. Iya. Nah ini yang menarik perhatian saya adalah tentang kawasan Sumbu Filosofi nih Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit nih Pak, sebenarnya apa sih langkah-langkah yang dilakukan di kawasan Sumbu Filosofi untuk pengembangan perekonomian di DIY? Kalau untuk langkah-langkah ya tentunya kami dari infrastruktur tadi ya Mbak Rena ya, karena kami kewenangannya ya hanya untuk di infrastruktur terkait dengan bagaimana Sumbu Filosofi ini menjadi, kalau ini kan diusulkan menjadi Wadon Warisan Dunia namanya Sumbu Filosofi yang dari sampaikan Pak Arief dari Tugu sampai ke Panggung Kerapian. Nah, di situ banyak kemudian kalau PKL di Malioboro itu kan banyak. Kemudian kalau ditampung di ex Indra itu juga tidak bisa semua di sana, kan. Nah, kemudian ya berkembang adanya di Mutiara 1 yang dikelola oleh Bu Siwi juga di Mutiara 1. Kemudian juga kalau Mutiara 2 untuk pariwisata. Kemudian ya tentunya di sana kita juga ada penataan di sumbu di sirip-sirip Sumbu Filosofi. Nah, di sirip-sirip
sumbu filosofi ini kemudian kita tata bagaimana untuk juga mendukung terkait nanti pedestrian yang ada di Malioboro. Seperti sekarang dilaksanakan di Jalan Perwakilan. Saat ini nggih. Itu ditata bagaimana nih jalan perwakilan ini yang di sebelah selatan DPRD itu juga ditata sedemikian rupa untuk bisa menarik wisatawan di Jogja. Kemudian juga di Ahmad Dahlan tahun kemarin dan tahun ini. Tahun kemarin di sisi selatan Jalan Ahmad Dahlan, tahun ini di sisi utara. Oh, di sisi utara. Sisi utaranya, Nah ini bagaimana juga nanti kita bangun di sirip-sirip Malioboro ini yang akan mendukung. Kalau nanti tadi parkir di Ngabean wisatawan kemudian parkir di Ngabean, turun di Ngabean itu cukup hanya 1 kilo dari Ngabean ke Malioboro jalan kaki. Oh iya benar. Kalau sekali. mau jalan kaki. Iya, tapi kan itu melewati Ahmad Dahlan juga ya Pak. Betul. Ya? Nah, makanya untuk Ahmad Dahlan ini ditata sedemikian rupa untuk bisa nyaman untuk semi pedestrian dan sebagainya. Nah, ini yang kita bangun bagaimana nanti untuk meningkatkan UMKM yang ada di sumbu filosofi. Iya, jadi di sirip-sirip ini kita untuk infrastrukturnya. Tapi untuk sejauh ini kendalanya apa nih Pak? Nah, kendalanya ya karena di sirip-sirip Malioboro ini juga sudah ada pedagang-pedagang yang biasanya di sana, penataan. Itu agak susah-susah gampang sebenarnya Pak. Kembali ke penataan. Kalau terkait tema kita ini mungkin Pak Kusno sama Bu Siwi ini bisa memberikan satu gambaran lagi yang terkait dengan kantor pariwisata itu. Bekas kantor pariwisata itu kan. Kalau menjadi itu satu paket gitulah kelihatannya. Indra, kemudian Hotel Mutiara, terus nanti. Kalau untuk yang itu Pak Arief, mungkin menyambung ya Mbak Rena, Mbak Siwi. Kalau dulu ada kantor pariwisata yang ada di sebelah utara di PRD. Kemudian perkembangannya itu kan sudah ada desain, sudah ada kajian lingkungannya, kajian andalalinnya dan sebagainya sudah komplit. Namun demikian karena beberapa hal perlu direvisi. Nah, terakhir ini revisinya tidak hanya di eks pariwisata, tapi juga termasuk yang di Dewan, gedung DPRD ini kan karena ke depan gedung DPRD ini kan juga akan dipindahkan di mana depannya BPBD itu. Nah, kemudian konsep JPG atau Jogja Planning Gallery ini nanti eks pariwisata termasuk dari kantor Dewan. Nah, ini tahun besok ini akan disayembarakan. Untuk konsepnya untuk disayembarakan di dinas kami. Ini saat ini sudah persiapan untuk menyusun kepanitiaan, juri dan sebagainya, dan nanti akan disayembarakan. Kalau tidak salah ya untuk pemenangnya aja juga luar biasa. Pemenang satu itu rencananya 250 juta. Wah, luar biasa. Bagaimana gambaran wujud dari upaya pemerintah daerah khususnya PU dan karena ini menyangkut UMKM ya punyanya Bu Siwi, Dinas Koperasi dan UMKM, memfasilitasi sarana prasarana bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM di DIY. Saya kira ada yang spektakuler itu sebagul itu, tapi kan ini kita bicara fisiknya. Bu Siwi ini sudah punya ancang-ancang ini di bekas apakah mau dibocorkan sekarang loh ancang-ancangnya apa mau dibocorkan? Oke, berarti memang ada beberapa titik ya Pak ya. Saya baru tahu ternyata eks pariwisata juga akan dikembangkan itu nanti. Jogja Planning Gallery. Seperti museum ya. Iya, dan itu nganunya internasional nanti. Oh, internasional. Baik. Rencananya internasional latihan. Iya. Akhirnya akan dibuat suatu perlombaan tentunya nanti untuk desainnya sendiri. Dan itu dibuka untuk umum ya Pak ya? Iya, betul. Ini pemerintah daerah bersama dengan IAI. Ikatan Arsitektur Indonesia nanti untuk dilombakan nanti sana. Tadi yang karena dengan hadiah yang begitu besar harapannya nanti ada karya-karya anak bangsa, karya orang Jogja khususnya untuk bisa bagaimana karyanya ini bisa nanti bisa
bisa diikutkan, diimplementasikan di JPG ini. Iya, dan tentunya itu bisa menjadi tambahan untuk destinasi wisata di Jogja pastinya. Tentunya destinasi yang sangat luar biasa, kan bisa melihat Pak Kusno, Jogja masa lampau dan kedepannya ya gitu. Jadi kan bisa Jogja masa lampau, Jogja masa kini dan ke depan. Masa depan. Gitu. Jadi kan ya bisa melihat destinasi wisata, mungkin tidak harus pergi sana tapi melihat dari situnya ya. Mungkin ini tapi kan nunggu nanti konsepnya Pak Kusno, punya pemenang lelang ini ya, pemenang lombanya ini siapa ini, kayak apa kita akan dibawa oleh mereka. Oke, baik, nanti saya ikut Pak lombanya ya, Pak. Boleh. Nanti ada saudara atau tetangga. Siap. Nah, ini Bapak Arief, tadi Pak Kusno juga sudah menjelaskan, Ibu Siwi juga sudah menjelaskan untuk Pak Kusno tadi bahwa ternyata di sirip-sirip dari sumbu filosofi ini pun juga akan dibangun beberapa tempat gitu ya Pak ya. Nah, dari Bapak sendiri nih, ada nggak Pak strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong percepatan pemulihan perekonomian DIY Pak? Yes, saya kira begini ya. Dari peraturan perundangan yang ada, kemudian diterjemahkan oleh organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana, saya kira ini sudah kita lihat sangat perkembangannya itu sudah sangat tampak. Gitu. Jadi pengembangan ruas sumbu filosofis untuk kepentingan UMKM sudah ditata dengan baik. Kemudian dari beberapa pemegang urusan ini sudah ada perintah untuk berkolaborasi, jadi ditangani oleh banyak SKPD lah, untuk satu kesatuan percepatan pemulihan ekonomi maupun perkembangan atau pengembangan pemberdayaan ekonomi yang ada di DIY. Baik, dan tentunya kalau misalnya nanti juga ada kendala-kendala pun nanti bisa didiskusikan dengan Pak Arief ya kan, atau mungkin butuh support yang lain ya kan, monggo silakan. Dengan pemerintah kota, mungkin Bu Sivi paling pusing menata PKL-nya itu. Tidak mudah tuh Mbak itu. Iya. Tidak mudah. Dan tentunya saya ingin bertanya kepada Pak Kus, boleh disampaikan pemirsa yang ada di rumah gitu, kita ada harapannya untuk nantinya jika memang sudah terwujud semuanya tentang fasilitas infrastruktur, monggo Pak. Terima kasih Mbak Rena terkait dengan infrastruktur yang nanti ke depan yang kita laksanakan untuk bagaimana infrastruktur ini mantap, kemudian juga untuk infrastruktur baru, jalan baru dan sebagainya. Tentunya monggo untuk masyarakat Yogyakarta untuk bisa bagaimana menyikapi dari sudah adanya infrastruktur ini untuk bisa mengembangkan terkait dengan ekonomi masyarakat di Yogyakarta ini. Jadi jangan sampai nanti yang menikmati adalah orang luar di Jogja, kita hanya menonton, namun harapannya ya ini adalah menggali potensi yang ada di masyarakat kita untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kita sendiri. Demikian Mbak Rena. Terima kasih. Ibu sih, boleh Bu, ada yang disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah, harapan-harapan jika memang fasilitas dari infrastruktur ini bisa terwujud nih Bu? Ya, mungkin harapan kami ini dengan fasilitas yang tadi sudah sudah kita urai di sini dan mendapatkan pencerahan, peluang-peluang itu. Maka peluang-peluang itu mari kita manfaatkan bersama. Pastinya kita harus bergandengan, berkolaborasi untuk menangkap peluang yang sangat istimewa. Dengan banyaknya peluang, bagaimana fasilitas dari infrastruktur ini tidak mudah untuk mengakses ke sana. Tapi ini tidak ada gunanya kalau kita nggak memanfaatkan, kita nggak mengoptimalkan terhadap. Maka yang paling penting kita itu selalu berkreasi, berkreativitas, kolaborasi yang dimana peluang itu bisa kita manfaatkan bersama-sama. Jadi kita tidak bersaing satu dengan yang lain karena kita bicaranya kan Jogja yang istimewa ini ya. Jadi kita ayo tampilkan apa yang sudah kita miliki dari sisi kapasitas infrastrukturnya, pasti ini harus ada isinya. Ini hal yang tidak bisa terpisahkan antara infrastruktur dengan apa yang menjadi kegiatan ataupun ketugasan yang dari kami dari Dinas Koperasi
korporasi dan UMKM untuk menghantarkan mereka untuk bisa naik kelas. Iya, baik, terima kasih Bu. Terakhir Pak Arief, monggo silakan Bapak. Jadi kami berharap masyarakat bisa khususnya masyarakat UMKM bisa memanfaatkan fasilitasi program kebijakan yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM gitu. Baik semacam rajutan sembako dan yang lain-lainnya. Nah, kepada dinas mungkin harapan kami tadi Bu Siwi menyampaikan UMKM Jogja. UMKM Jogja istimewa harus bersatu, harus bersama-sama, berkreasi, berinovasi dan seterusnya. Inovasi daerah yang sudah dilakukan Pemda selama ini kami berikan apresiasi karena masuk 45 besar ini. Sibagul itu termasuk inovasi daerah yang diakui oleh pemerintah pusat. Nah, kami menunggu atau berharap khusus untuk terjemah dari Perda S nomor 2 tahun 2017 tentang pengembangan kebudayaan, bahwa objek kebudayaan salah satunya adalah pengetahuan dan teknologi. Nah, dari pengetahuan dan teknologi itu ada jenis sistem ekonomi. Nah, ini mungkin leading sektornya ada di Bu Siwi ya nanti. Ini untuk bagaimana kemudian sistem ekonomi sesuai sebagai penanda objek keistimewaan di DIY ini bisa ditemukan nanti inovasi lebih lanjut oleh Bu Siwi dan teman-teman sehingga nanti akses untuk para UKM, akses kemudahan, akses apapun untuk perkembangan UKM semakin bisa dirasakan. Saya kira itu Mbak. Baik, tentunya waktu kita sudah habis ini Ibu Bapak ya untuk ngobrol-ngobrol serunya. Terima kasih kepada Bapak Arief, Bapak Kuna, terima kasih. Bu Siwi, terima kasih atas waktunya sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, semoga nanti dengan hadirnya fasilitasi infrastruktur bisa lebih mempercepat perekonomian yang ada di DIY dan tentunya bisa mensupport UMKM yang ada di DIY ya Bu ya. Baik, tentunya pemirsa, saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan tentunya saya Rena Arum pamit dan sampai jumpa.